Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, sidang Jum'ah semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita saling mengingatkan kepada kebenaran, mengingatkan kepada kebaikan, mengingatkan agar kita senantiasa bersabar di dalam menegakkan kebenaran. Semoga kehadiran kita di dalam menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan salat Jumat pada hari ini adalah bukti bahwa kita senantiasa tetap istiqamah di dalam kebaikan dan kebenaran. Ma'asyiral Jummah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanyalah pada hari kiamat pahala ganjaran amalmu akan disempurnakan. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan, diselamatkan dari siksaan api neraka, lalu kemudian dia dimasukkan di dalam surga, faqad faz. Dialah sebenarnya orang-orang yang beruntung.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Shadaqallahul adzim. Ayat ini menjelaskan kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Di saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan batas, yaitu kematian, berarti kehidupan ini adalah sangat singkat. Karena ada batas. Sementara waktu berganti dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, tidak terasa. Kita sekarang ini sedang menuju pada titik yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innakum satamutuna kama tanamun. Kalian pasti akan mati seperti juga kalian tidur. Wa innakum satub'atsun. Kalian akan dibangkitkan kama tastaiqizun, sebagaimana kalian bangun dari tidur. Mudah perumpamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sebagaimana kita mengalami namanya hidup, juga kita akan mengalami kematian. Ketika kita mengalami namanya jaga, maka kita juga akan sudah mengalami namanya tidur. Antara tidur dan mati itu adalah hanya sedikit perbedaan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan, mematikan setiap jiwa ketika dia sudah mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Ada juga orang yang tetap masih dihidupkan kalau dia adalah dalam keadaan masih tidur. Ketika ruhnya tidak dikembalikan, maka dia mati. Kalau ruhnya dikembalikan, berarti dia masih diberi waktu untuk hidup. Ayat ini juga menjelaskan bahwa bukan yang dimaksud itu adalah Allah menjelaskan tentang adanya kematian, tetapi Allah ingin mengingatkan bahwa karena kematian adalah sesuatu yang pasti, maka orang yang berakal tentu akan memikirkan apa yang harus dia persiapkan untuk menghadapi kematian. Seorang sahabat ketika bertanya tentang hari kiamat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Madza a'datta lis-sa'at?" Kenapa bertanya tentang kiamat? Apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi kiamat? Kiamat itu ada dua macam. Ada kiamat sughra, kiamat kecil. Ada kiamat kubra, yaitu kiamat besar. Kiamat kecil itu adalah kematian. Sedangkan kiamat besar adalah hancurnya alam. Dan kelak nanti manusia akan dibangkitkan kembali setelah hancurnya alam. Maka yang dimaksud itu adalah apa yang kita perbuat, amal apa yang kita sudah siapkan untuk menghadapi kematian. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita bacakan tadi.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, jangan kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak seorang pun yang tahu kapan saatnya dia mati. Maka manusia harus senantiasa berserah diri kepada Allah dimanapun dan kapan. Ini bersambung dengan ayatnya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kematian pasti, tetapi apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah dipersiapkan, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu sudah lakukan, maka nanti di akhirat pada hari kiamat akan diberi balasan yang sempurna. Yang berarti bahwa ketika kita berbuat baik, tentu Allah memberi balasan. Balasannya itu adalah balasan di dunia dan kesempurnaannya nanti di akhirat. Maka oleh sebab itu yang harus kita fokus itu adalah memperbanyak amal sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab syarat amal itu diterima adalah amal itu diperintahkan oleh Allah dan amal itu adalah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, lalu kemudian kita menafsirkan sendiri bagaimana mengerjakannya tanpa ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun itu adalah gambaran ibadah, maka Allah tidak akan menerima amal. Oleh sebab itu kita mendapatkan banyak dari Al-Quran, ayat Al-Quran, bahwa orang yang dikabulkan amalnya adalah mereka yang mencontoh Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran Allah menggambarkan bahwa man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan keberuntungan di dunia, kehidupan yang segera yaitu dunia, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, kami akan berikan, tetapi menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak orang yang menginginkannya. Kalau kemudian Allah tidak menghendaki, sedangkan dia menginginkan keberuntungan dunia, maka dia mendapatkan kerugian dua kali. Rugi di dunia karena tidak mendapatkan sesuai yang diinginkan, dan kelak nanti di akhirat sudah pasti dia akan rugi di akhirat. Tetapi orang yang menginginkan akhirat, maka pasti dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan keberuntungan di akhirat, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun, lalu kemudian dia menempuh jalan sebagaimana yang disyariatkan di dalam agama, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Itulah usahanya yang diterima, itulah amalnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari siksaan api neraka, wa udkhilal jannah, lalu kemudian dia dimasukkan di dalam surga, faqad faz, dialah orang yang beruntung, selamat di dunia, selamat di akhir. Yang kita inginkan di dalam kehidupan dunia ini adalah keselamatan. Kalau kita selamat di dunia, insya Allah selamat di akhir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang yang beruntung,
yaitu dijauhkan dari siksaan api neraka dan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak ingin masuk surga, yang menolak masuk surga. Maka para sahabat bertanya, masih adakah orang yang tidak menginginkan surga? Wa man ya'ba ya Rasulullah? Adakah orang yang tidak ingin masuk surga? Maka beliau menjelaskan, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak taat kepada Rasulullah, maka dialah orang yang enggan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Maka oleh sebab itu berentetan ayat ini menjelaskan di dunia ini adalah tempat kita beramal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat untuk menanam. Nanti di akhirat kita akan mengambil hasilnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tergantung amal yang kita sudah persiapkan. Kalau bekal yang kita persiapkan adalah memenuhi ketentuan, faqad faz, dialah yang akan beruntung, dialah yang akan masuk surga. Tetapi kalau amal keburukannya lebih daripada amal kebaikannya, maka dialah benar-benar orang yang untung, orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Di akhir ayat ini menjelaskan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah merupakan tipuan, kehidupan, kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang tidak kekal, yang berarti bahwa orang yang gagal, orang yang tidak beruntung nanti di akhirat adalah orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini digambarkan banyak hal, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kehidupan dunia ini adalah hanya sesaat. Hanya dunia ini nampak kelihatan menarik, menarik untuk dipandang, menyenangkan untuk dirasakan. Fa innallaha mustahlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Tetapi yang demikian itu dunia ini adalah hanya titipan. Kalau itu adalah titipan, maka tidak perlu ada sedih. Semuanya adalah titipan. Keluarga adalah titipan, harta benda adalah titipan, jabatan adalah titipan. Ketika Allah memberikan dan kapan Allah akan menariknya adalah sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang tidak bisa dipungkiri bahwa semuanya ini adalah titipan. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, innamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah laibun, hanya permainan, walahun, sendagura, wazinatun, hanya aksesoris, hanya perhiasan, watafakhurun bainakum, satu sama lain saling membanggakan diri. Saya lebih baik dari Anda, saya adalah lebih banyak hartanya dari Anda, saya lebih tinggi jabatannya dari Anda. Tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad.
Mereka berlomba-lomba untuk siapa yang paling banyak harta. Hanya itu dunia. Selebihnya tidak ada. Dunia itu hanya sebatas itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Semuanya sudah dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya menentukan pilihan. Apakah kita memilih bahwa kita akan memilih kehidupan akhirat, atau kita justru akan memilih sebaliknya, yaitu memilih kehidupan dunia. Dan sudah kita jelaskan bahwa orang yang memilih kehidupan dunia, rugi dunianya, rugi akhirat. Sedangkan orang yang memilih kehidupan akhirat, beruntung di dunia, lebih-lebih beruntung di akhirat. Marilah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit syamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'b innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis shalah.